Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Guspita dengan NIM 2053994. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ekonometrika dan regresi. Terlebih dahulu kita membahas definisi ekonometrika itu sendiri. Ekonometrika menurut Syahrul pada tahun 2000 adalah penggunaan analisis komputer serta teknik pembuatan model untuk menjelaskan hubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi utama seperti ketenagakerjaan, modal, suku bunga, dan kebijakan pemerintah dalam pengertian sistematis. Kemudian menguji pengaruh dari perubahan dalam skenario ekonomi. Nah, tapi menurut coach Yoyanis A1977, yang mana dapat kita artikan ekonometrika itu adalah kombinasi teori ekonomi matematika, dan statistika. Tapi keduanya sama sekali berbeda, masing-masing dari ketiga cabang ilmu tersebut. Selain itu, Samuelson dan yang lainnya pada tahun 1954 juga berpendapat yang mana artinya yaitu penerapan statistik matematika pada data ekonomi untuk memberikan pinjaman dukungan empiris terhadap modal yang dibangun oleh ekonomi matematika dan untuk memperoleh perkiraan numerik. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa ekonometrika itu adalah cabang dari ilmu ekonomi dengan menggunakan dan menerapkan matematika dan statistika untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dibuat dalam suatu model ekonometrik yang kemudian diestimasi hasilnya dan diuji lagi kesesuaiannya dengan teori ekonomi yang sudah ada. Orang yang memiliki keahlian yaitu ekonom, matematika, akuntan, statistik terapan, dan statistik teoritis. Nah, untuk tujuan ekonometrika itu yang pertama itu ada membuktikan atau menguji validitas teori-teori ekonomi. Yang kedua, estimasi penaksir-penaksir. Yang ketiga yaitu peramalan. Nah, selanjutnya kita masuk pada metodologi ekonometrika. Penelitian ekonometri ini biasanya mengikuti prosedur yang pertama itu dimulai dari teori ekonomi. Model yang akan dibangun harus didasarkan kepada teori ekonomi, seperti teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro, dan teori ekonomi pembangunan. Yang kedua, menspesifikasikan model. Yang pertama itu variabel bebas atau variabel perjelas maupun variabel terikat yang akan dimasukkan ke dalam model. Kemudian, asumsi-asumsi a priori mengenai nilai dan tanda parameter dari model. Yang terakhir itu bentuk matematik dari model. Langkah yang ketiga yaitu penaksiran model dengan metode ekonometrika yang tepat, seperti pengumpulan data, terus kemudian menyelidiki ada atau tidaknya pelanggaran asumsi klasik, kemudian menyelidiki syarat identifikasi jika modelnya mengandung lebih dari satu persamaan, kemudian yang terakhir memilih teknik ekonometrika yang tepat untuk penaksiran model tersebut. Nah, yang keempat, evaluasi atau pengujian untuk memutuskan apakah taksiran-taksiran terhadap parameter sudah bermakna secara teoritis dan nyata secara statistik, meliputi kriteria a priori ekonomi, kriteria statistik, dan terakhir itu kriteria ekonometri. Nah, langkah yang kelima itu menguji kekuatan peramalan model. Dan langkah yang terakhir itu inferensi statistik. Apakah hasil uji statistik dan ekonometrik itu mendukung teori? Jika tidak mendukung, ulangi cek data kembali serta beri alasan pendukung mengapa hasil tidak sesuai dengan teori. Selanjutnya kita membedakan konsep regresi, kausalitas, dan korelasi. Ekonometrik ini tidak terlepas dari ilmu statistika dan matematika. Statistik yang lazim digunakan juga akan masuk dalam ekonometrika. Ada beberapa teknik analisis yang akan sering digunakan dalam analisis ekonometrik. Yang pertama itu regresi, korelasi, kausalitas, dan forecasting. Regresi menunjukkan hubungan pengaruh satu arah, yaitu variabel independen ke variabel dependen. Sedangkan kausalitas itu menunjukkan hubungan dua arah. Dan analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antar dua variabel. Selain teknik itu, data merupakan suatu hal yang akan sangat mempengaruhi analisis yang akan digunakan dalam ekonometrik. Karena data akan mempengaruhi seberapa besar tingkat presisi dari analisis tersebut. Ada 3 jenis data. Yang pertama itu cross-sectional. Artinya itu data yang dikumpulkan dalam satu waktu.
Contoh itu data PDRB provinsi di Indonesia pada tahun 2013. Nah, yang kedua itu time series. Artinya data yang dikumpulkan dalam satu series waktu. Contoh itu data PDRB di IY tahun 1990 sampai 2013. Yang terakhir itu ada panel. Merupakan data gabungan cross-sectional dan time series. Contohnya data PDRB provinsi di seluruh Indonesia tahun 1997 sampai dengan 2012. Ilmu ekonometri ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan tentunya. Kelebihan menggunakan model ekonometri dalam penelitian seringkali membuka perspektif dan teman-teman baru. Namun untuk mendapatkan hal tersebut membutuhkan keahlian khusus pada berbagai bidang ilmu, sehingga membutuhkan banyak waktu. Kelemahannya itu membutuhkan keahlian khusus pada berbagai bidang ilmu sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Oh iya, selain kelemahan yang tadi, ekonometrika juga mempunyai kelemahan atau keterbatasan yang lain. Yaitu meskipun ekonometrika sudah merupakan campuran dan perpaduan dari 3 jenis ilmu, namun ekonometrika bukan merupakan metode ataupun ilmu yang mampu bekerja dalam semua situasi. Yang kedua juga ekonometrika bukanlah dewa yang serba bisa. Dan yang terakhir, ekonometrika hanyalah salah satu metode di antara berbagai metode untuk membuktikan teori-teori ekonomi dan bukan merupakan satu-satunya metode. Nah, selanjutnya kita ngebahas penggolongan ekonometrika atau jenis ekonometrika itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ekonometrika teoritik. Ekonometrika teoritik ini berkaitan dengan pengembangan metode-metode yang cocok untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonometrika. Kedua, yaitu ekonometrika terapan. Ekonometrika terapan yaitu membahas penggunaan atau penerapan metode ekonomi yang telah dikembangkan dalam ekonometrik terapan. Atau ekonometrika terapan yaitu menggambarkan nilai praktis dari penelitian ekonomi, sehingga lingkupnya mencakup aplikasi teknik-teknik ekonometri yang terlebih dahulu dikembangkan dalam ekonometri teoritis pada berbagai bidang teori ekonomi untuk digunakan sebagai alat pengujian ataupun pengujian teori maupun peramalan. Selanjutnya kita bahas lagi ciri-ciri ekonometri yang baik itu gimana sih? Yang pertama itu secara teoritis adalah masuk akal. Yang kedua itu kemampuan menjelaskan. Yang ketiga itu keakuratan taksiran atau estimasi dari parameter. Yang keempat itu kemampuan peramalan. Dan yang terakhir itu kesederhanaan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.